Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 22 sampai ayatnya yang ke-38. Bagian ini dalam rangkaian dari peristiwa Pentakosta ya, terus khotbah Petrus. Saya mengajak kita melihat ayat 22, saya akan bacakan untuk kita semua. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan ke dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan setelah itu ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, demikian firman Tuhan berbagi setiap kita membaca dan belajar tentunya melakukan firman itu dalam hidup kita. Oke ya teman-teman, saya bolehkah meminta 4 orang relawan untuk bisa maju ya di depan sini saja ya, karena saya kan buka masker ya. Depan sini saja mungkin 2 dari usia 15 sampai 17, 2 dari usia 18 sampai 22. Saya dapat informasi katanya yang hadir ini adalah 15 sampai 22 tahun gitu ya. Boleh relawan silakan maju langsung. Ayo ya. Kalau enggak kita jam 12 malam selesai ya. 2, oke terima kasih. Ini yang umur dari mana ke mana? Oke ini 15-17, baru 1, 15-17 satu lagi. 15-17 satu lagi, oke siapa. Terus satu lagi 18-22 siapa? 18-22 belum ada. Oh ini 18-22, oke. Kok banyak ya? Ya udahlah berdiri aja lah semualah. Gak apa-apa ya. Boleh ada mic? Ada mic ya, oke silakan berjajar lihat ke depan semua, oke ya. Kira-kira maksudnya melihat ke situ, jangan melihat ke gua ya, lihat ke situ aja. Oke ya, kita lihat, tolong dijawab pertanyaan ini dengan singkat, padat dan jelas, nggak usah lama-lama gitu ya. Pertanyaannya adalah, jika kamu diminta untuk cerita tentang Tuhan Yesus, kamu mau cerita tentang apa? Oke, bagaimana dia mengubah hidup saya? Sebelahnya lagi.
Iya kamu. Masa gua kan giliran lu kan yang langsung ke sana. Ayo kamu. Pesan-pesan Yesus pada saya. Apa? Pesan-pesan Yesus pada saya. Pesan-pesan Yesus pada kamu. Gitu ya? Oh iya, berarti memberitakan Injil ya. Oke lanjut ya. Oke, pesan-pesan kan itu kan sebelum naik ke surga. Kamu apa nak? Saya akan menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Oh pengorbanan Tuhan Yesus. Oke terima kasih, sampingnya lagi. Jawabannya udah bagus-bagus, udah selesai khotbah gua dah. Ayo kamu apa? Silakan. Aku akan bercerita tentang bagaimana Tuhan menjanjikan keselamatan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Amin ya. Lanjut ya. Percaya nggak yang ke sini ke belakang semua rohani? Lanjut. Ayo kamu apa? Saya ingin bercerita bagaimana dia bisa menghibur saya sama saya dalam masalah-masalah yang mungkin tak bisa diselesaikan. Jadi perlu adanya dia. Oke, menghibur ya, menghibur dalam masalah-masalah yang gak terselesaikan. Lanjut. Ya, kalau saya ya menceritakan karya Yesus. Karya Yesus. Iya. Awas lu gak ceritain ya. Iya. Oke lanjut ya. Saya akan menceritakan gimana Tuhan telah membantu aku dalam kehidupan aku waktu aku susah, waktu aku sedih. Oke ya, waktu sedih, waktu susah Tuhan membantu. Itu akan diceritakan. Lanjut. Aku akan menceritakan bahwa Tuhan tuh sudah membantu aku setiap dalam hidup aku, karena dalam hidup aku tuh banyak kekosongan yang selalu terisi gitu. Tapi akhirnya keisi akhirnya. Apa? Berarti apa? Dalam hidup kamu banyak kekosongan. Terus Tuhan masuk gitu ya. Oh iya, bukalah hatimu gitu ya. Oke ya. Pertanyaan kedua. Masih dari awal lagi. Oh dari situ dulu ya. Pertanyaan kedua adalah, jika Tuhan Yesus itu bisa kamu, istilah sekarang kan, ayo di custom dulu gitu ya, pesan dulu gitu ya. Kira-kira kamu akan request atau mau permintaan kamu, Tuhan Yesus itu yang seperti apa? Seperti sahabat. Sahabat. Oke ya. Itu mah sudah ya sahabat kita. Dia apa? Terus lanjut. Sahabat. Seperti ayah. Ayah. Oh, oke, seperti ayah ya. Oh, sahabat, Sama ayah. sih, sahabat. Sahabat, oke. Sama sahabat. Apa? Lu ngomong apa? Gue gak denger apa? Sahabat. Sahabat ya. Oh sahabat. Wih kalian kurang sahabat semua ya. Oke lanjut. Seperti kawan dalam suka dan duka. Wah, kawan dalam suka dan duka. Oke. Kamu? Menurut saya Tuhan udah sempurna, jadi nggak perlu di custom. Oke ya. Tuhan Yesus sudah sempurna ya. Gak perlu lagi. Oke. Tuhan Yesus ya betul. Lanjut lagi. Gak kedengeran. Ganti nak. Seperti saudara. Kenapa? Seperti saudara yang Saudara selalu ya. menemani. Oke. Lanjut terakhir. Seperti oksigen, selalu dibutuhkan dan pasti paling dibutuhkan. Oke, terima kasih. Silakan kembali ya. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih atas kesediaannya. Saya minta 4 yang hadir banyak ya, luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, tadi gitu ya, mayoritas orang itu menjawabnya bagus rata-rata ya, penyelamat, karyanya akan diceritakan. Kalau dibilang ya, sangat-sangat luar biasa. Asalkan memang kita bisa melihat itu, kita alami gitu ya. Nah tapi saudara, saya menemukan bahwa biasanya gitu ya, mayoritas orang, saya menganggap berarti yang naik maju ke depan tadi adalah orang-orang yang mungkin apakah mereka sudah betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan kan gitu ya. Nah saudara, mayoritas orang kadang-kala seringkali ketika menceritakan tentang Tuhan Yesus gitu ya, mungkin kayak tadi tuh ada beberapa yang bilang, oh dia menyelesaikan masalah saya. Lihat ya, jadi kita ngelihat sebagai Yesus itu sebagai penyelesai masalah. Ada juga orang berpikir, oh Tuhan Yesus itu adalah sebagai yang memberikan misalnya kesembuhan gitu ya. Kita lihat bahwa ada begitu banyak orang-orang berpikir, oh pembuat berkat juga ada gitu ya. Nah tapi tadi kalau kita melihat bahwa, oh iya, kalau kita disuruh cerita, tadi kalau semua kita mengatakan di tempat ini, oh aku akan menceritakan tentang karya keselamatannya, oh luar biasa. Bahkan mungkin kita menceritakan bagaimana karya keselamatannya yang kita alami. Kan itu yang kita ceritakan kepada orang lain. Sama sayangnya gitu ya saudara, kita melihatnya bahwa ada banyak orang yang gak melihat seperti itu gitu ya. Salah satunya adalah di mana? Coba ingat pada waktu ada sesi kesaksian. Ada ya biasa kesaksian di persekutuan? Silakan bersaksi. Mayoritas kesaksian tentang apa?
Tentang kebaikan Tuhan. Saya tanya ya, yang merasa ada silakan nanti angkat tangan ya. Pernah nggak ada yang kesaksian bagaimana ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada? Pernah ya? Luar biasa ya? Berarti kamu ya nak? Oh, kamu mendengar orang lain. Oh, saya pikir kamu baru saya mau bilang, wah keren loh ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa seringkali kita sadar atau tidak pada waktu kesaksian, kebanyakan kita cerita nih, iya waktu saya sakit atau mama saya sakit atau kakak saya sakit atau ini saya sakit, maka Tuhan menyembuhkan. Luar biasa, praise the Lord, Tuhan menyembuhkan. Sehingga sadar atau tidak kita akan selalu berpikir, oh iyalah mau saya mengikut Tuhan karena dia menyembuhkan. Terus kita mungkin mulai cerita lagi, oh iya saya waktu itu lagi ujian, tuh banyak banget tugasnya, tapi ternyata bisa dilewati. Tuhan tuh menyelesaikan persoalan kita. Nah kita akan berpikir, oh ya sudah, berarti kita mengenal Tuhan itu sebagai yang menyelesaikan persoalan hidup saja, kan begitu ya. Nah saudara, di sini ya saya lanjutkan dulu ya. Di sini saya melihat bahwa tadi agak rada tidak sesuai dengan ini saya ya, ternyata jawaban kalian ada yang sudah sangat baik ya. Biasanya kalau ditanyakan itu langsung jawabannya, wah karena saya melihat dia penyembuh, oh dia sesuai dengan apa yang saya mau, biasanya kayak gitu. Nah tapi teman-teman sekalian, jika pemahaman, ini kita ngomong dulu, saya mengajak kita tinggal lihat, merefleksikan, mengevaluasi diri kita. Jika pemahaman kita tentang Tuhan Yesus hanya sebagai penyembuh, pembuat mujizat, pemberi berkat, atau tadi ada yang mengatakan penyelesai masalah, gitu ya. Lalu apa bedanya Tuhan Yesus? Atau apa bedanya dengan orang-orang yang percaya kepada dukun, kepada psikolog, kepada dokter, atau mungkin gitu ya, kepada orang-orang yang dianggap sahabat yang bisa menyelesaikan masalah, yaitu manusia ya, kita punya teman yang bisa nolong menyelesaikan persoalan kita. Nah kenapa gitu ya, karena kadang-kadang ketika orang menyaksikan sesuatu, menyaksikan tentang Tuhan, seringkali sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dia mau. Tadi dibilang ya wah keren ya jawabannya semua tadi, oh sudah sempurna, Tuhan tuh gak usah lagi dikasih inilah ya, kita sempurna. Tapi biasanya gitu saudara ya, banyak orang menginginkan Tuhan Yesus itu, saya tidak tahu tadi mungkin di antara selain 8-9 orang yang maju tadi, menginginkan Tuhan Yesus itu sesuai kemauannya. Jadi dia mau Tuhan Yesus seperti apa, oh penyembuh maka dia akan cari nih, oh ya saya maunya Tuhan Yesus sebagai penyembuh. Ketika tidak disembuhkan berarti dia tidak Tuhan, misalnya begitu. Pernah nonton yang itu ya, God is dead ya, God is not dead. Tahu cerita itu? Profesor itu ya yang dibilang bahwa dia bilang Tuhan itu mati, God is dead. Terus dia ketemu dengan seorang mahasiswa yang menuliskan God is not dead, Tuhan tidak mati. Tapi ternyata di balik itu ada sebuah pengalaman yang dialami oleh profesor itu, papa dan mamanya meninggal karena sakit kanker kalau saya tidak salah waktu saya lihat ya. Nah tapi kenapa ada suatu konsep bahwa oh dia penyembuh. Ketika tidak menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan, maka kita mulai, lah apakah dia Tuhan gitu ya. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan persoalan kita gitu ya. Kok tadi di drama tadi kan jelas tuh misalnya. Si Resanya misalnya masalahnya gak selesai tuh dengan orang tuanya. Nah apakah dia Tuhan yang bisa dipercaya misalnya gitu. Nah saudara seringkali kita itu atau banyak orang-orang Kristen menginginkan Tuhan sesuai dengan kemauan kita. Tuhan Yesus yang menjawab semua permintaan. Tuhan yang dapat memuaskan diri kita. Makanya kalau kita berdoa berharap Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah saudara karena itu gitu ya, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman gitu ya. Kalau kita sudah ada yang paham puji Tuhan gitu ya, kita penting bagi kita memiliki pemahaman dan pengenalan yang benar tentang Injil Kristus. Tadi ya dari awal lagu, dari semua tentang Injil lagi dibahas, semua tentang Kristus yang lagi dibahas. Mengapa gitu ya? Pertama adalah agar kita bisa melihat kuasa, keindahan dan keagungan Injil Kristus. Kalau kita sudah bisa melihat, wah betapa indahnya, betapa berkuasanya, betapa agungnya, pasti kita nggak akan bisa nggak ngomong tentang Injil itu. Pasti kita akan selalu pengen menceritakannya gitu ya, pertama gitu ya. Kedua, agar kita bisa mengalami. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman yang tepat, kok tadi ya teman-teman ya, kalau kita lihat, oh kalau dia pemahamannya, oh Yesus itu yang diberitakan itu adalah hanya Yesus penyembuh, ketika tidak disembuhkan akan jadi persoalan. Akan dia merasa, oh ini enggak, ini saya enggak oke nih dengan ini. Nah tapi kalau dia punya pemahaman yang tepat gitu ya, sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, maka gitu ia akan mengalami betapa hebatnya, luar biasanya kuasa Injil Kristus yang menyelamatkannya, mengubahkannya dan membarui hidupnya. Nah saudara kita belajar, kita lihat ya ada dua perenungan. Pertama adalah
Ya kok nggak nyambung. Oke. Yang pertama adalah pemahaman. Jadi kalau kita memahami yang kurang tepat, ini kurang ada tambahannya ya. Pemahaman yang kurang tepat tentang Tuhan Yesus gitu ya, atau tentang Injil akan menghasilkan pemaknaan pengalaman dengan kurang tepat juga. Jadi ketika kita punya pengalaman, kita akan maknai pengalaman itu jadi nggak tepat. Kalau pemahamannya tidak tepat, gitu ya. Nah, penjelasannya kita lihat ya. Mari kita belajar dari Petrus. Oke, di sini dikatakan Petrus, siapalah yang nggak tahu ya, saya yakin sekali ya. Kita tahu Petrus pengkhotbah pertama itu ya, setelah Tuhan Yesus ini kan naik ke surga, dia pengkhotbah pertama. Luar biasa melalui pelayanannya, khotbah-khotbahnya begitu banyak orang yang bisa mengenal Kristus. Dikatakan dia adalah murid Yesus yang memiliki pengalaman dan berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bisa kebayang, seringkali kita berpikir, oh saya ini, karena kita Kristen, ngeong-ngeong kita sudah Kristen kan ya. Kita sudah Kristen, sehingga kita merasa bahwa kita sudah seakan-akan, ya udah kita sudah terlibat pelayanan, kita sudah aktif di gereja. Tapi apakah sungguh-sungguh kita sudah memiliki gitu ya, suatu pemahaman yang benar tentang Kristus itu. Nah di sini dikatakan Petrus, seorang yang memiliki pengalaman dan interaksi dengan Yesus. Dan yang luar biasa adalah Petrus itu melihat beragam mujizat yang Yesus lakukan. Air menjadi anggur, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, 5 roti 2 ikan memberi makan, 5.000 laki-laki belum termasuk anak-anak dan perempuan. Ada begitu banyak dilihat mujizat yang dilakukan dan pengajaran Yesus yang luar biasa di khotbah di bukit. Dia ngomong semua orang mendengarkan dia dengan luar biasa. Kepemimpinannya yang luar biasa. Nah di sini katakan bahwa Petrus itu sudah kayak ya udah sama-sama Tuhan terus kan. Saya ingin mengatakan hati-hati, kadang-kadang kita merasa kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita merasa kita memahami Tuhan, tapi hati-hati kalau pemahaman itu ternyata berdasarkan apa yang kita mau tadi. Bukan berdasarkan apa yang memang firman Tuhan sampaikan gitu ya. Nah kemudian kita perhatikan lagi di sini, kita lanjut lagi ya. Petrus, di sini saya tuliskan tidak memahami Tuhan Yesus dengan tepat pada waktu itu. Gak paham dia. Dia berpikir wow gitu ya, bahkan Tuhan Yesus akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Oh pemimpin yang akan menjadi bisa dikatakan membebaskan mereka dari penjajahan. Mungkin mereka berpikir aduh enak banget ya nanti kalau Tuhan Yesus sebagai pemimpin. Kita gak perlu cari uang banyak-banyak lah ya, tinggal ambil 5 roti suruh Tuhan banyakin lagi dong kan gitu ya. Mau pesta pernikahan gampang kok. Tuhan air banyaknya air putih jadikan aja anggur. Kita lihat di sini bahwa pasti dia berpikir bahwa alangkah luar biasanya, alangkah hebatnya. Tapi kembali lagi segala sesuatu yang dipikirkan dia tentang Tuhan Yesus itu adalah sesuai dengan apa yang dia mau. Apa yang diinginkannya, apa yang dipikirkannya. Itulah sebabnya, akibatnya gitu ya, akibatnya dia punya pemahaman yang salah itu. Akhirnya gitu ya, dia bisa menerima pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang wow itu, yang luar biasa itu. Tetapi dia menolak ketika Yesus mulai berbicara tentang penderitaannya. Apa dikatakan enggak lah, kamu gak akan terjadi, jangan kayak gitu katanya. Enggak kan katanya, itu jauh lah mungkin kayak gitu. Gak bisa menerima. Bahkan di sini dikatakan pada waktu ini kan gini nih, kalau dia paham, kan Yesus dulu ngomong kan, akan mati loh. Kan Tuhan Yesus sudah bilang kan beberapa sebelum Yesus disalibkan. Aku akan disalahkan, aku akan mati, aku akan bangkit. Dia sudah ngomong Tuhan Yesus. Tapi di sini dikatakan waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus takut, Petrus kecewa dan akhirnya apa yang dilakukannya? Saking takutnya dia menyangkal Yesus. Saya ingin mengatakan bahwa karena dia ingat, wah kok gak seperti yang saya pikirkan guru saya ini. Kok gak dilakukannya sesuatu, kan gampang banget sebentar tinggal turun dari salib juga bisa kalau Tuhan mau. Tapi kan bukan untuk itu. Kan bukan untuk itu Tuhan Yesus itu datang. Kalau saya mengatakan lagi bukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita di dunia ini Tuhan Yesus datang. Nah sehingga ketika kita memahami Tuhan Yesus gitu ya. Kalau kita memahami Tuhan Yesus itu sebagai penyelesai masalah kita di dunia. Maka yang akan muncul kekecewaan, kemarahan, kesedihan, penolakan. Karena seringkali dalam hidup ini gak selamanya ketika kita minta masalah itu diselesaikan. Dan bisa selesai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya teringat sesuatu ketika mahasiswa, ada seorang mahasiswa yang datang. Bu doakan, papa saya kena COVID. Papa saya ini sumber keuangan satu-satunya. Dan dia sudah tidak punya mama. Oh ya kita doakan.
2 hari lagi dia berkata, Bu, nggak lama-lama, maksudnya sudah sembuh? Enggak Bu, dipanggil Tuhan. Waduh, saya mulai berpikir ayat apa yang akan saya berikan ke anak ini kan gitu ya. Menguatkan dia, menghibur dia. Tapi saya begitu kaget ketika dia bilang, mungkin Tuhan punya rencana yang lain Bu. Saya percaya kalau papa saya dipanggil, maka dia sanggup menjadi papa yang akan memelihara kehidupan saya. Waktu dia bilang begitu saya berpikir, wow luar biasa. Seorang mahasiswa yang masih mungkin dia semester, saya lupa semester 3 atau 4 anak ini. Tapi dia tidak, saya berpikir mungkin kalau mendengarkan Tuhan itu kenapa begitu. Saya sudah tidak punya mama, kenapa sekarang papa saya diambil. Kenapa harus saya alami ini Bu, nggak ngomong kayak gitu dia. Tapi yang dia katakan adalah, saya percaya dia Allah, dia Tuhan yang sanggup menjadi papa saya yang akan memelihara kehidupan saya. Di sini kita lihat bahwa berbeda ketika orang itu punya suatu pemahaman, suatu penilaian atau pengenalan sesuai dengan apa yang diinginkannya tentang Tuhan. Itu yang terjadi di bagian pertama saudara tentang Petrus. Makanya Petrus itu begitu takut, begitu sedih, begitu merasa bahwa aduh ternyata tidak sesuai dengan yang saya pikirkan. Mungkin bukan hanya Petrus, mungkin para murid yang lainnya juga. Mereka rasa gak bisa terima, aduh gak seperti. Jadi kita kebayangan ya setiap kali kita bersama dengan pribadi orang ya, guru kita. Yang bisa melakukan banyak sekali mujizat. Tiba-tiba sekarang gak berdaya. Gimana kita mau ngomong bahwa oh iya ya, sebenarnya kalau mereka mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan mungkin bilang, iya ini memang dia akan diserahkan terus dia akan mati. Tapi jangan lupa dia akan bangkit. Nah saudara karena itu mari sama-sama saya rindu kita bisa mengevaluasi diri kita untuk melihat sebenarnya kita memahami Tuhan Yesus itu atau Injil Tuhan itu seperti apa. Apakah kita salah gitu ya? Karena ketika salah di sini nanti semua pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu ketika tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Maka itu akan jadi hal yang membuat kita bisa meninggalkan Tuhan, bisa gak peduli lagi sama Tuhan gitu ya. Bisa gak lagi menjadi pengikut Tuhan, pokoknya gak mau melayani. Ketika seorang anak datang, kenapa kamu gak pelayanan lagi? Karena Tuhan tidak menjawab doa saya. Oh jadi karena Tuhan tidak menjawab doa, kamu gak mau melayani. Emang di mana ayatnya bahwa Tuhan pasti menjawab sesuai dengan apa yang kamu mau? Kita gak tahu jawaban Tuhan bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Nah lu yang mana tuh? Yang iya atau barangkali udah pasti tidak atau tunggu. Ya pokoknya dia tidak menjawab doa saya. Dan akhirnya dia meninggalkan, ya saya butuhlah waktu sebulan dan ninggalin. Saya nggak tahu selanjutnya apakah dia akan jadi terus menerus meninggalkan Tuhan atau tidak lagi terlibat dalam pelayanan. Walaupun pada waktu itu saya lagi berpikir begini. Saya beberapa waktu yang lalu diskusi ya, kami berdiskusi tentang kenapa ada anak gitu ya. Anak dari kecil itu sudah Kristen, ngeo Kristen. SD dia STK, SD sekolah minggu, SMP dia tunas remaja misalnya ya. Terus dia masuk ke remaja, terus dia masuk di pemuda. Di pemuda hilang. Kok bisa ya? Baik itu dia meninggalkan mungkin katanya sementara waktu terus tiba-tiba hilang. Saya cuma berkata kepada waktu kami diskusi itu ada 2 kemungkinan. Satu bisa jadi dia gak kuat dengan masalah hidupnya. Persoalan itu terlalu begitu berat sehingga dia barangkali aduh dia kecewa banget sama Tuhan. Dia mungkin sudah di dalam Tuhan tapi mungkin dia tidak tangguh menghadapi itu. Saya bilang gitu ya. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Sebetulnya memang dia belum pernah mengalami Tuhan atau belum pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga kadang-kadang kita bilang loh kok dia murtad, kok dia kembali, kok dia hilang. Jangan-jangan memang udah hilang dari awal, bukan dia udah pernah di dalam gitu. Karena kita percaya apa? Sekali kita diselamatkan, gak ada apapun atau siapapun yang bisa memisahkan kita dari Allah. Nah saudara, karena itu gitu ya, di bagian pertama kita lihat bagaimana Petrus tuh kecewanya luar biasa. Bagaimana akhirnya dia susah sekali memahami karena memang pemahamannya yang kurang tepat. Kita lihat berbeda gitu ya. Yang kedua yang menjadi perenungan